Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nah, jadi sekarang iya iya pokoknya gitulah. Intinya gini. Sekarang saya mau jelasin buat untuk intinya untuk inilah untuk anjir, untuk AI 7, untuk AI 7. Nah, pokoknya saya tuh ngambil ininya pakai Pegel yang ini nih. Nah, ini. Eh, bukan deh, ini yang Pima. Bukan ini. Ya pokoknya intinya eh yang bentar. Oh ini nih. Nah, saya tuh ngambil aja di si ini. Segel yang ini. Ininya isinya 100.000. Nah, 100.000 data gitu kan banyak kan. Nah, datanya juga lumayan gede. Nah, ini ada ininya. Ada dataset use case yang bisa dipakai buat apa aja: predictive modeling, health analytics, demographic study, public health research, clinical research gitu. Ya berhubung saya juga milihnya yang ini, nah jadi itu saya otomatis kan seperti di modul saya import dulu semuanya. Ini tuh semuanya ada banyak ya, nih itu udah banyak di trial and error gitu. Ini yang pertama upload dulu seperti biasa, terus ngeliatin data-datanya, isi datanya, missing value, jumlah target, yang kayak gitulah, heatmapnya gimana. Cuman ternyata saya tuh ini tuh awalnya yang pakai yang Pima yang tadi, yang dikit banget ini tuh, yang 900-an gitu datanya. Cuman kalau saya nggak puas gitu, ya udah saya cari gitu yang lain lagi, dapatlah yang ini nih. Nah yang ini tuh sama, saya juga lakuin trial and error gitu. Ini masih yang database diabetes, eh, yang baru tuh di bentar. Ini enggak, bukan ini. eh nah ini nih, ini yang baru. Nih datasetnya baru. Nah sama ini ternyata ada tahun, gender, ada umur, lokasi, rasnya sebenarnya nggak akan saya pakai ya, karena ya yang ngapain juga, karena nggak ngaruh juga kan. Kayak kenapa harus sama ras gitu, rasis ya. Ini kita liatin dulu semuanya. Yang saya pakai buat ininya tuh itu ada tahun, terus gendernya, terus age, umur, lokasi, terus rasnya nggak saya pakai, terus smoking history, heart disease, hipertensi juga. Nah, smoking history bakal kepisah untuk nggak ada info, belum pernah, atau order gitu, atau pernah yang lainnya kayak gitu. Terus ada body mass index, terus ada HbA1c atau measure blood sugar. Itu ada di sini nih, ini contoh webnya. Nih ukuran rata-rata kadar gula darah biasanya dalam 3 bulan. Lalu ada glukos, gula darah, terus diabetesnya beneran diabetes atau enggak. Ya, kalau di sini kan dilihat kebanyakannya enggak gitu. Nah, lanjut. Nah, itu dibersihin dulu kan. Nah, terus ini nih ada pre-processing, desain fitur target, split data, normal fitur gitu kan. Yang lain sampai beres lah gitu. Terus ngebuat arsitektur model lainnya di Dance 64321 pakai ReLU gitu. Lihatnya pakai Adam. Cuman karena saya tuh di sini tuh kurang puas tuh gara-gara hasilnya deh kalau nggak salah. Hasilnya tuh kayak kayak kurang banget gitu ya. Trennya bagus gitu ke atas gitu. Oh ininya lossnya ke bawah gitu. Cuman karena ini ada ininya, analisis hasil yang awal. Cuman karena ternyata saya tuh kurang suka gitu loh. Ya udah, nah kita buat lagi gitu. Saya coba lagi load data, ya kayak yang tadi di pre-processing dulu gitu datanya. Terus pisahin fitur yang yang kayak gini lah.
buat arsitektur yang sama. Nah, kalau yang ini, loh, bentar, ini berhenti di epoch 32 data aktualnya. Nah, ternyata ya masih belum gitu loh, masih kayak ini akurasinya tinggi, rekam medisnya, presisinya. Saya tuh masih pengen pengen lebih gitu, karena si efeknya tuh pengen kecil gitu. Nah, diulang lagi nih, ini yang terakhir yang saya fix gitu loh, dibuat ulang lagi, hapus kolom ras gitu kan, soalnya ini sebelumnya ada ras yang lain-lainnya, soalnya tuh ini ya nggak beda jauh sebenarnya kalau di aktual hasilnya, di aktual hasil yang ini ya. Nah, fitur yang digunakannya apa, balik lagi ke preprocessing, retraining model lagi gitu. Kalau ini sekarang sampai 21 di epoch 21. Nah, untungnya gitu loh. Nah, lalu ada evaluasi akhirnya, akurasinya segini, recallnya segini, presisinya segini. Final tasknya, nah ringkasan datasetnya nih. Rata-rata usianya tuh yang kena diabetes tuh di 41. Yang terbanyak tuh ada di 2015. Diabetesnya tinggi banget, di 8,6, 8,7 lah. Ya sebenarnya ada banyak juga sih, ini kan 14, 25, cuman yang paling banyak tuh ada di 2019 karena datanya ada 79.000 gitu loh. Ini ada kesimpulannya, terus si recallnya sangat efektif untuk screening doang gitu, bukan emang aktual gitu. Nah, lalu prediksi data test nih di thresholdnya. Nah, ini ada ininya. Nah, recallnya turun, soalnya kan biasanya ada yang emang pura-pura sakit, terus yang false negatif, jadi padahal sakit tapi nggak dianggap sakit gitu loh. Ini kesimpulannya, presisinya segini, fitur klinis, etika model, imbalance, threshold. Nah, ini ringkasannya nih, akurasinya segini, recallnya segini, presisinya segini, prediksinya juga ini ada kesimpulannya. Untuk nah ini nih, saya nge-deploy di Hugging Face karena emang mirip sama GitHub, bedanya ini bisa di kayak web gitu, di ngebuild gitu. Nah, kita coba misal di tahun 2020 deh, 2019 deh, yang banyak tadi. Misal umurnya 20 udah kena diabetes, laki-laki, masih merokok, hipertensi, enggak lah, kita enggak. Misal BMI nya kita samain sama ini aja, 27,3, 6,5. Misal gula darahnya 150. Analisis, nah ini risikonya rendah, tapi ya nggak menutup kemungkinan gitu loh, karena tetap harus dikonsultasiin sama dokter profesional, karena ini hanya hasil analisis dari komputer aja gitu loh, belum yang aktualnya. Soalnya kan emang masih banyak juga kan kayak faktor-faktor lainnya, kayak misal pola hidup, pola makan, dan yang lain-lain sebagainya lah. Ya, saya juga buat jurnalnya. Nah, ini udah beres. Alhamdulillah udah beres. Ntar tinggal dikirim aja. Mungkin cukup sekian ya. Udah terlalu lama juga. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.